Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Prodi Teknik Geologi Universitas Syakwala ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pengaplikasian SIG untuk pemetaan zona tingkat bahaya dan keterpaparan pemukiman terhadap tsunami Kota Denpasar. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dengan saya sendiri, yaitu Fadil Arfat dengan NPM 2104 1090 1022 dan Syukri Muda Martu Hasibuan dengan NPM 2104 1090 1018. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syukri Muda Martua Hasibuan. Kepada Syukri Muda Martua Hasibuan, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadil. Di sini yang perlu kita bahas pertama adalah latar belakang. Wilayah Indonesia berada di antara tiga lempeng dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasi, dan lempeng Pasifik. Lempeng-lempeng tersebut mengalami pergeseran yang menyebabkan terjadinya gangguan di dasar laut. Gangguan tersebut dapat memicu terjadinya tsunami di Indonesia. Salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi terhadap gempa bumi dan tsunami adalah Bali. Di daerah Bali merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks. Pengaruh tektonik utama Pulau Bali didominasi oleh tumbukan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasi. Tumbukan ini menyebabkan timbulnya pusat-pusat gempa bumi di zona subduksi dan pusat-pusat gempa bumi akibat patahan naik belakang busur di utara Bali. Daerah Bali yang sangat rawan terhadap gempa bumi yang ditunjukkan dengan catatan sejarah gempa bumi merusak pada masa lampau. Dengan demikian, daerah Bali juga rawan ancaman tsunami. Tujuan dari aplikasi SIG untuk pemetaan tingkat bahaya dan keterpaparan pemukiman terhadap tsunami di Kota Denpasar dapat mencakup beberapa aspek yang penting. Berikut adalah beberapa tujuan umum yang dapat diidentifikasi. Yang pertama tuh identifikasi zona bahaya, analisis keterpaparan pemukiman, perencanaan evaluasi, mitigasi risiko, pementuan perubahan lingkungan, pendidikan, dan kesadaran masyarakat. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, aplikasi SIG dapat berperan sebagai alat yang aktif dalam meningkatkan kesiapan dan respons terhadap potensi bencana tsunami di Kota Denpasar, serta membantu mengurangi risiko dan kerugian yang mungkin terjadi. Input data. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Octavia tahun 2020, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data garis pantai, ketinggian, wilayah lereng, jarak dari sungai, serta pemukiman. Data-data tersebut diperoleh dari data administrasi Kota Denpasar yang diunduh dalam website tanahair.indonesia.go.id. Data tersebut kemudian diolah menggunakan software ArcCam 10.3. Processing datanya. Yang pertama tuh ada Kota Denpasar, jarak dari pantai, ketinggian, wilayah lereng, jarak dari sungai, pemukiman, tingkat bahaya tsunami, zona keterpaparan pemukiman terhadap tsunami di Kota Denpasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fadil Arfat. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Syukri. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu metode analisis yang digunakan. Metode analisis yang digunakan oleh Octaviana dan kawan-kawan pada tahun 2020 adalah analisis kebutuhan fungsional, yang merupakan salah satu kebutuhan sistem dalam menyajikan fitur-fitur apa saja yang terdapat pada sebuah sistem. Serta analisis kebutuhan fungsional adalah bagian dari proses pembuatan dan juga bagian dari proses menjalankan sistem, di mana kebutuhan tersebut terdiri dari sumber daya perangkat dan dibutuhkan sistem. Dalam kasus ini berupa penggunaan dan spesifikasi hardware. Berikut output yang dihasilkan. Jarak dari garis pantai memiliki hubungan yang serbanding terbalik dengan wilayah bahaya tsunami. Semakin dekat jaraknya dengan garis pantai, maka semakin tinggi tingkat bahaya tsunami-nya.
dan semakin jauh jaraknya dengan garis pantai, maka semakin rendah tingkat bahaya tsunami-nya. Berdasarkan pada data BNPB pada tahun 2012 dan juga terdapat dilihat di peta tersebut diketahui bahwa Kota Denpasar didominasi oleh wilayah dan yang jaraknya lebih dari 3.000 meter dari garis pantai. Dari gambar di samping, dapat diketahui bahwa Kota Denpasar didominasi oleh tingkat bahaya tsunami sedang dan tinggi, yang dinyatakan bahwa tingkat bahaya tsunami sedang mendominasi Kota Denpasar, yaitu seluas 5,47 kilometer atau 42,8% dari luas Kota Denpasar, dan diikuti oleh tingkat bahaya tinggi seluas 4,72 kilometer atau 36,98% dari luas Kota Denpasar. Dapat diketahui tingkat keterpaparan pemukiman wilayah Denpasar sebagian besar ada di wilayah dengan status wilayah sedang hingga tinggi. Wilayah pemukiman yang berada di tingkat keterpaparan tinggi terhadap tsunami tersebut didominasi oleh daerah di bagian selatan Kota Denpasar dengan wilayah ketinggian yang cukup rendah dan dekat dengan garis pantai. Wilayah pemukiman yang berada di tingkat keterpaparan sedang didominasi oleh wilayah pemukiman di Kota Denpasar sebagian barat dan timur dengan wilayah ketinggian yang agak tinggi serta agak jauh dari garis pantai. Dan untuk wilayah pemukiman yang berada di dekat rendah berada di bagian utara Kota Denpasar karena wilayahnya yang tinggi dan jauh dengan pantai. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi atau PPT kami ini yaitu berdasarkan pada peta tingkat bahaya tsunami di Kota Denpasar dapat diketahui bahwa Kota Denpasar berada di tingkat bahaya tsunami yang sedang hingga tinggi. Hal ini dilihat dari beberapa parameter seperti jarak dari garis pantai, ketinggian wilayah, kemiringan lereng, dan jarak dari sungai. Parameter utama yang dilihat dari penentuan tingkat bahaya tsunami di Kota Denpasar ini adalah ketinggian wilayah dan jarak dari garis pantai. Tingkat keterpaparan pemukiman di Kota Denpasar didominasi oleh tingkat sedang hingga tinggi terhadap tsunami. Wilayah yang terpapar dengan sedang terhadap tsunami seluas 3,46 kilometer kuadrat atau 27,21% dari luas Kota Denpasar, terpusat di Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Barat. Selain itu, pemukiman yang memiliki tinggi keterpaparan tinggi terhadap tsunami yakni di Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas 16,80 kilometer kuadrat. Berikut adalah referensi yang kami gunakan di PPT ini. Baiklah, cukup sekian dari presentasi kami. Kami undur diri. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.